Dari puncak sebuah bidang miring ya, terdapat sebuah peluru yang ditembakkan dengan sudut kemiringan beta maaf. Sudut kemiringannya adalah beta. Kemudian di sini kalau dilihat kecepatan awalnya adalah V0 gitu ya. Di sini kecepatan awalnya V0. Ya ini salah ketik ya. Maksudnya V0 di sini. Sudut tembaknya beta, berapa jarak jatuhnya peluru? Ya, berapa jarak jatuhnya peluru? X max ini berapa? Ya, maka di sini tentu kita harus buat sumbu koordinatnya itu arah sumbu Y yang tegak lurus dengan arah sumbu X yang sejajar bidang miring. Ya, jadi kalau saya gambar ulang, maka ini adalah arah dari sumbu Y-nya, kemudian eh, maaf ya. Kemudian yang satu lagi adalah arah dari sumbu X-nya di sini. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Maka di sini dia jatuh dengan kemiringan beta terhadap sumbu X-nya. Gitu. Ya, jadi di sini kalau kita punya maka ini sudutnya adalah beta ya. Sehingga kemudian ini adalah arah V0-nya. Lalu di saat yang bersamaan dia punya percepatan arahnya ke bawah, gravitasi ke arah bawah, di mana sudut G ini bisa kita ya terhadap sumbu Y-nya adalah alfa di sini, gitu ya. Ini sudutnya adalah alfa, ini sudutnya beta, berarti kalau kita buat percepatannya, persamaan percepatan, itu nanti yang arah sumbu X itu adalah G sin alfa I. Kemudian yang arah sumbu Y-nya adalah minus karena dia arahnya ke negatif Y. Negatif G cos alfa J. Gitu ya. Kemudian kecepatan mula-mulanya itu nanti untuk arah sumbu X-nya adalah V0 cosinus beta I. Kemudian ditambah V0 sin beta J. Gitu ya. Nah, ini berarti karena ada percepatan kita tahu bahwa kecepatan itu adalah integral dari percepatan ditambah kecepatan mula-mula. Ya, bagi yang tidak terbiasa dengan integral, maka ini kembali lagi ke persamaan constant acceleration ya, percepatan konstan untuk satu sumbu. Ya, berarti untuk mencari kecepatannya itu nanti karena ini tidak ada waktu gitu ya, itu nanti tinggal dikalikan waktu karena kita punya bahwa V minus V0 per A sama dengan T gitu ya. Atau V min V0 ya, V min V0 atau V sama dengan V0 ditambah AT gitu ya kira-kira. Berarti untuk arah sumbu X-nya ya ini kecepatan awalnya berarti V0 cosinus beta ditambah G sin alfa dikali T. Ya, ini adalah arah sumbu X. Ditambah yang arah sumbu Y-nya berarti V0 sin beta minus G cos alfa T. J. Begitu ya. Nah, kemudian ini adalah kecepatannya. Berarti untuk posisi, ya kita ingat bahwa S sama dengan posisi awal ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Gitu kan ya? Oke. Nah, di sini posisi awalnya adalah titik 0,0 di tempat peluncuran. Berarti kalau kita buat dalam vektor posisi, maka untuk sumbu X-nya ya ini V0 cos betanya ini adalah V0 mula-mula berarti menjadi V0 cos beta T gitu ya yang ini ditambah percepatannya G sin alfa T kuadrat gitu ya. Ini bagi yang sudah paham integral akan lebih mudah tentunya. I lalu ditambah dengan V0 sin beta T. Ini sin beta ya, bukan sin beta T tapi sin beta kali T minus setengah G cos alfa T kuadrat J. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan bahwa ketika dia sampai di posisi paling bawah, maka nilai sumbu Y-nya akan bernilai 0.
Gitu ya. Berarti fenol sin beta T ditambah setengah GT kuadrat kosinus alfa sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga nanti ini T-nya kita bisa coret ya, karena T-nya tidak boleh sama dengan 0 ya ketika sudah sampai di bawah. Sehingga T itu nanti sama dengan 2 fenol sin beta dibagi G kosinus alfa. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk sampai posisi paling bawah. Maka untuk X-nya adalah supaya menjadi X maksimum, maka T di sini harus T maksimumnya. Berarti X maksimum adalah fenol kosinus beta dikali T 2 fenol sin beta dibagi G cos alfa ditambah setengah kali G kali sin alfa dikali 2 fenol sin beta dibagi G cos alfa kuadrat. Gitu ya. Oke, di sini sinnya sin ini ya, setengah G dikali sin alfa ini ya. Ini mungkin kurang jelas ya, sin alfa. Ya, dan ini sudah agak lebih mudah. XM-nya berarti di sini menjadi 2 fenol kuadrat sin beta cos beta dibagi G cos alfa ditambah ya setengah dikali G dikali sin alfa dikali 2 fenol kuadrat sin kuadrat beta per G kuadrat cos kuadrat alfa. Dah, 2 sin beta cos beta ya, jadi sin 2 beta itu adalah 2 sin beta cos beta, kan gitu ya. Kemudian ini G bisa kita coret. Ya, ini 2 kuadrat 4 ya, maaf saya salah ketik, salah tulis ini, jadi coret dapat 2. Kemudian kita tahu bahwa nilai dari ini sin ya. Oke, kita tahu bahwa nilai sin alfa per cos alfa itu sama dengan tangen alfa, gitu ya. Maka nilai XM nanti bisa disederhanakan menjadi fenol kuadrat sin 2 beta dibagi G kosinus alfa ditambah ya, ini fenol kuadratnya bisa dikeluarkan, fenol kuadrat dikali ya sin per cos. Ini duanya ini karena coret tadi ya, bukan sin alfa kuadrat, bukan. Jadi sin alfa per cos alfa menjadi tangen alfa gitu ya, dikali sin kuadrat beta ya, yang ini sin kuadrat beta dibagi dengan G kosinus alfa ya. Ketemu nanti nilai XM-nya itu adalah fenol kuadrat dibagi G kosinus alfa dalam kurungnya adalah sin 2 beta ditambah sin kuadrat alfa tangen ya, atau tangen alfa dikali sin kuadrat beta. Ya, seperti ini.